Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan lagi untuk pembahasan untuk IPO saham CDA. Nah, mungkin yang baru ikut IPO mungkin bingung, kenapa rame banget CDA ini? Apa itu CDA? Nah, mungkin kenal nggak sama orang ini? Orang ini pernah jadi nomor 1 terkaya di Indonesia, teman-teman. Dan juga masuk top nomor 20 di dunia jadi orang terkaya, yaitu Pak Prajogo Pangestu. Bawa saham BAN jadi top market cap nomor 1 dan juga jadi orang terkaya nomor 1, nyusul BBCA. Dan juga kalau kita lihat sih seperti cuan aja bisa naiknya tuh lumayan banget, teman-teman. Dari 220 ke 14.000, sempat ke 15.000, teman-teman. Naik itu 6.000% lebih. Dan juga kalau kita sih untuk perjalanan ikut IPO sahamnya Pak Prajogo Pangestu seperti BAN aja bisa, ini screenshot saya di 6.850. Terakhir tuh kan ke 12.000 gak salah ya, apa ke 11.000 untuk saham BAN. Nah ini aja 778%. Harusnya sih sudah 1000%, teman-temannya kalau ke 1000-an ke 10.000-an teman-temannya, atau ke 11.000 kemarin itu. Nah jadi kita lihat histori dari emiten yang pernah Pak Prajogo Pangestu IPO kan, rata-rata semua itu mengalami kenaikan sampai ratusan persen, teman-teman. Malah sampai 5%. Cuan ini hampir mirip nanti seperti CDA karena harganya sama, teman-temannya, kalau kita perhatikan itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, mungkin teman-teman tuh bertanya, alasan kenapa sih mau beli sahamnya IPO Pak Prajogo Pangestu seperti sahamnya CDA ini? Kita lihat histori dulu, cuan dan juga BAN. Kita lihat untuk ini mungkin akan sama seperti cuan dari 220 bisa ke 15.000 ya, mungkin harga saat ini ya 11.000, teman-temannya. BAN dari 780 sampai ke 11.000-an, mungkin harga saat ini sudah 5.900 ya. Ya nama itu naik turun pasti ada pergerakan, teman-teman, tapi waktu lalu sukses banget, teman-teman. Nah, yang pertama, pada saat IPO listing pasti open lot Allah dan harga selalu naik. Coba teman-teman perhatikan, teman-teman, untuk saham untuk seperti cuan dan juga BAN. Kalau kita lihat, teman-teman, cuan aja bisa naiknya tuh 14.225. Itu harga tertinggi dari harga 220. Itu naik terus dia, teman-teman, ala berjilid. Kalau kita lihat terikutnya aja, cuan aja bisa 8 kali atau 7 kali ala, teman-teman, yang dibawa oleh underwater HP nggak pernah gagal, teman-teman. Dia bawakan IPO. Ini CDA juga mau dibawakan IPO, HP mau bawa CDA nanti. Kemungkinan akan sama persis, teman-teman. Itu. Nah, apakah nanti untuk CDA bisa seperti ini? Semoga saja bisa, teman-teman. Nah, lanjut. BAN juga sukses, teman-teman. Bisa naik 1000% kemarin. Agak jauh beda seperti cuan. Apakah CDA bisa mengulang seperti tahun lalu? Apalagi kalau kita sih di pelan awal aja rame banget. Karena orang tuh tahu saham Pak Prajogo Pangestu gak pernah gagal, sukses semua bawa IPO. Emitennya aja di market aja naik semua, cetak ATH terus, gak pernah gagal. Itu dia stock split aja gak pernah gagal. Yang kedua, harga saham selalu dijagain, tidak jatuh ke harga IPO, gak pernah sama sekali. Dia dibawa ke harga IPO, teman-teman. Naik terus dia, memang dijagain terus, teman-teman, harganya. Meskipun ada drama nama tuh naik turunnya, ketika dia mau cetak ATH langsung jatuh lagi ke bawah, tapi balik lagi ke atas dia. Memang seperti itu, tapi nggak pernah dibawa ke harga IPO. Harga saham untuk Pak Prajogo ini dijagain semua, teman-teman, itu. Nah ini contohnya TPA aja naik terus, teman-teman, mau cetak ATH juga. Nah TPA adalah induknya ini ya untuk CDA nanti. Nah jadi kalau kita sih pasti ya naiknya itu lumayan juga nanti. Ini aja kalau kita perhatikan aja sudah naiknya 550%, teman-teman, itu. Nah, yang ketiga, harga saham jatuh bentar langsung dibeli sama ownernya sendiri. Contohnya aja seperti saham BAN, ketika jatuh langsung dibeli dia, teman-teman. Mungkin bapak kali ya lihat beritanya, Pak Prajogo Pangestu beli sahamnya BAN, Pak Prajogo Pangestu beli saham BLPT. Beli terus dia, teman-teman. Dijagain dia jatuh dibeli dia akumulasi. Itulah kenapa cukup menarik banget, teman-teman, apalagi ikut seperti sahamnya CDA ini nanti, teman-teman, itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah,
pasti akan ramai yang ikut IPO dan terjadi oversubscribe ya pastinya. Apalagi kalau kita seperti CDA ini sudah 230.000 yang ikut di penahan awal, belum lagi di penahan umum. Apakah bisa tembus antriannya nanti 300.000 lebih atau ke 500.000-an? Nanti kita lihat teman-teman. Ya kalau kita sih waktu lalu aja bulan aja lumayan teman-teman, sampai oversubscribe-nya 135 kali. Ini untuk polling teman-temannya, bukan dana dihimpun itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat untuk pencatatkan kemarin itu agak lumayan teman-temannya untuk 600 samban. Karena ya yang ikut tuh nggak terlalu ramai banget teman-teman dibandingkan seperti CDA nanti. Nah, CBDK juga ramai juga teman-teman yang ikut itu. Nah, yang kelima pasti ala berjilid sampai masuk rumah, suspend dan juga FCA. Contoh terakhir IPO Ratu. Pasti kalau menurut saya nanti akan masuk ke FCA. Akan keluar dari FCA, masih akan lanjut naik teman-teman, malah ala berjilid. Semoga saja akan terjadi seperti itu. Ya, kalau misalkan dia masuk FCA sudah biarkan aja teman-teman. Kita main panjang. Kita punya target itu. Ya, pasti yaitu berjilid teman-teman. Ya, kalau masuk FCA sudah biarkan, kena suspend sudah. Yang penting nama tuh gak turun. Yang penting naik terus kan enak kan itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang keenam, tanpa henti berita bagus saham Pak PP nih, yaitu Pak Prajogo Pangestu nih. Yang pertama, awal April aja diumumkan mau buyback emiten grup Barito. Yang kedua, komisaris dan Pak PP-nya sendiri beli akumulasi itu saham emiten grup Barito, contohnya seperti Blend. Nah, yang baru ini cuan beli PTLU teman-temannya. Nah, komisaris atau direksinya. Gimana nggak ini? Berita bagus lagi. Nah, yang ketiga, laba perusahaan sering naik meskipun turun, tetap naik di gas sama bandar itu. Nah, yang keempat ada stock split, yaitu emiten saham cuan yang baru IPO di tahun 2023. Terakhir PT aja sukses dibawa sampai ke 45.000. Kalau di ini kan kalau di market kan sudah 4.500 kemarin hacknya teman-teman itu. Nah, dan juga kalau kita sih TPA juga ada mau masuk ke Danantala teman-teman, dan Danantala mau masuk ke TPA. Gimana nggak ini? Cukup menarik. Pastinya CDA kena juga teman-teman itu. Nah, yang kelima muncul IPO CDA dan akan muncul lagi IPO Pak PP selanjutnya. Gimana teman-teman? Pasti ada IPO Pak PP lagi ya, Pak Prajogo. Pasti tunggu aja. Nggak lama lagi pastinya. Kita sukseskan dulu IPO CDA ini teman-teman. Pokoknya berita bagus emiten Pak Prajogo ini tanpa henti, bagus semua. Ada buyback, Pak Prajogo beli, banyak pokoknya teman-teman. Pokoknya berita itu bagus semua teman-teman. Jangan berita jelek. Paling berita jelek itu seperti kemarin aja, nggak masuk FTSE, nggak masuk MSCI. Nah itu yang kita banting jatuh. Tapi semua itu bagus semua beritanya teman-teman. Jangan banget saya lihat berita emiten Pak Prajogo ini jelek gitu. Oke, nah hal yang menarik dari IPO CDA yaitu Pak Prajogo Pangestu ya, yang pertama Android-nya cukup menarik semua. Sudah saya bahas ya teman-temannya di Popistus awal. Silakan teman-teman untuk ditonton bagi yang belum tonton. Nah, lalu valuasi itu murah banget teman-teman kalau kita lihat. Ya, mungkin dimulai dari harga 100 dia teman-teman. Ya, nominalnya aja harga 100 dijual di 170 sampai 190. Gimana gak cukup menarik. Jadi valuasi itu murah banget pastinya teman-teman. Nah, peran awal aja tutup 230.000, rame banget teman-teman. Lalu IPO Pak PP jangan gagal. Kita lihat flashback seperti cuan dan brand, tidak pernah gagal, semuanya sukses naik sampai ribuan persen teman-teman. Itu apakah CDA akan nyusul? Mari kita lihat nanti. Pastinya tidak, pastinya akan ikut nyusul. Tidak mungkin tidak akan nyusul. Pasti ada tujuan tersendiri dari ownernya teman-teman itu. Nah, kalau harga saham jatuh diakumulasi seperti Blend, cuan, PTLO, BLPT, pasti dijagain teman-teman. Gak mungkin gak dijagain. Buktinya aja, baru jatuh bentar langsung diborong. Apalagi ini nanti teman-teman, saham CDA nanti itu. Banyak berita good news terus emiten Pak PP ini. Nah itu dia teman-teman. Berita bermunculan terus teman-teman. Mungkin akan jatuh sedikit, nggak taunya muncul berita. Misalkan Pak Prajogo Pangestu bohong CDA ketika harga saham CDA itu kebongkar alanya. Wow, gimana enggak teman-teman? Tambah berita bagus lagi, itu dia.
Nah, jadi kalau kita lihat teman-temannya, emiten untuk Pak Prajogo ini cukup menarik semua teman-teman. Apalagi yaitu yang mau listing nanti yaitu IPO saham CDA, yaitu PT Canda Daya Investasi Tbk. Jadi teman-teman tuh jangan tanya lagi, apa sih yang hal menarik dari emiten CDA ini? Banyak pokoknya. Kenali ownernya, siapa itu? Pak Prajogo Pangestu. Siap kita mendulang cuan di bulan Juli nanti, dan siap kita mendapatkan cuan yang sangat lumayan itu. Jangan lupa teman-teman, siapkan strategi teman-teman untuk ikut IPO CDA ini itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan hal apa saja sih yang menarik di nama tuh emiten Pak Prajogo ini teman-teman. Alasan kenapa mau beli di saham IPO Pak Prajogo Pangestu nih, yaitu IPO saham CDA itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan alasan kenapa beli saham IPO CDA Pak Prajogo Pangestu nih. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.